Hadis yang kedua di dalam pasal kita ini, tepatnya nomor 416 dari awal kita belajar, artinya sudah secara urutan 416 hadis kita belajar, tapi sebenarnya lebih daripada ini ya. Kalau saya hitung-hitung ini tidak kurang dari ya 500-an hadis ya sudah kita pelajari bifadlillah azza wajalla. Semoga Allah ikhlaskan niat kita, karena memang kadang-kadang di satu nomornya ada beberapa riwayat yang disebutkan, seperti contoh misalnya hadis tadi yang pertama kita bahas 415, nomor 1 itu ada 2 riwayat. Berarti seperti kita sedang pelajari 2 buah hadis ya. Baik, saya bacakan hadis yang kedua dalam pasal kita ini dengan sanad sahih. Urutan 416 dari awal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna athqala salatin alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihi ma la'atauhuma walau habwa. Walau qad hamamtu an amura bis salati fatuqam. Thumma amura rajulan fayusalliya bin nas. Thumma antaliqa ma'i. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis yang paling tegas tentang masalah anjuran sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala keduanya, niscaya mereka akan menghadirinya walaupun dengan merangkak. Sungguh, kata Nabi SAW, aku telah berniat untuk memerintahkan sholat. Maksudnya dikumandangkan sholat, lalu ada yang mereka siap kumpul di masjid, lalu iqamah dikumandangkan. Lalu kemudian diiqamatkan, ya. Lalu aku menunjuk seseorang untuk mengimami orang-orang. Suruh sholat duluan. Lalu apa yang Nabi SAW lakukan? Kemudian aku berangkat diiringi beberapa orang dengan membawa ikatan kayu bakar kepada orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Di dalam ini riwayat Bukhari Muslim. Ini riwayat Bukhari tepatnya, tapi ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Lafaz Imam Muslim di bawahnya, bahwa Rasulullah SAW tidak melihat beberapa orang sholat di sebagian sholat. Maka beliau bersabda, laqad hamamtu an amura rajulan yusalliya bin nasi thumma ukhalifa ila rijalin yatakhallafuna anha fa amura bihim fayuharriku alaihim bihuzamil hatabin buyutahum atau bihuzamil hatabi buyutahum. Walau alima ahaduhum annahu yajidu azman saminan la syahidaha, yakni salat al-isya. Sungguh aku berkeinginan untuk mengangkat seseorang menjadi imam yang memimpin salat orang-orang. Karena selama ini kan Nabi SAW yang imam. Tapi Nabi SAW berikan gambaran. Kemudian aku mendatangi orang-orang yang tidak menghadiri salat. Lalu aku memerintahkan mereka, atau para sahabat maksudnya, dalam kurung para sahabat, agar membakar rumah mereka, dalam kurung kaum munafik, dengan kayu bakar. Seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk, niscaya dia akan menghadirinya, yakni sholat isya. Hadis ini teman-teman adalah hadis yang mulia sekali. Semoga Allah SWT mudahkan kita mengamalkan. Kita coba korek mutiara-mutiaranya. Yang pertama, tentang buruknya kaum munafikin. Dan munafik lawan iman. Kalau dikatakan orang beriman, seperti Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, maka berarti mereka bertolak belakang dengan munafik. Karena munafik pura-pura beriman. Dan orang-orang munafik ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu di dasarnya neraka. Di dasarnya neraka. Artinya munafik lebih berat lagi daripada orang-orang kafir.
Karena orang kafir teman-teman jelas. Ya. Statusnya jelas. Sebagai orang kafir, dia mengiklankan diri sebagai orang kafir, dia pola hidupnya semua cara orang kafir, makannya, minumnya, pakaiannya, berbicaranya, ibadahnya semua. Maka jelas, ini kafir, ini beriman. Tapi yang jadi masalah munafik, dia coba masuk di tengah-tengah. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah itu. Mudhabdhabina baina dhalik. Dia berada di antara keduanya. La ilaha ula. Tidak kepada orang beriman. Wala ilaha ula. Tidak juga kepada orang kafir. Di mana ada masalah, di situ dia masuk. Tapi permasalahannya adalah dia berpola hidup. Ya. Seperti orang Islam. Seperti memakai pakaian, berbicara, insya Allah, masya Allah, bismillah. Ya. Bahkan Nabi SAW mengingatkan, sesuatu yang paling aku khawatirkan adalah munculnya seorang munafik yang pandai berbicara. Luar biasa lisannya. Cirinya sederhana Pak. Yang paling besar ciri yang digambarkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW adalah mereka selalu bertolak belakang dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan tidak boleh, mereka mengatakan boleh. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan boleh, mereka mencari jalan untuk mencerca, menghina. Bukan cuma kita teman-teman sekalian. Jadi tidak asing ya di Indonesia, di mana-mana ada orang munafik. Ya. Tidak asing kalau kita menyampaikan kebenaran lalu mereka menghardik, mereka mencibir, mereka segala macam. Itu siapa saya dan Anda gitu. Nabi SAW dan para sahabat pun mereka lakukan pada hal-hal tersebut. Mereka mengolok-olok Nabi SAW. Ada surah khusus Allah turunkan namanya surah Al-Munafikun. Bagaimana Allah gambarkan tentang siapa mereka. Dan juga bagaimana akhir daripada kesudahan orang-orang munafik. Pada saat meninggal pimpinan mereka, lalu Nabi SAW mau sholatin. Maka turun firman Allah SWT melarang Nabi SAW mensolatinya. Bahkan melarang untuk memohon ampun buat mereka. Ciri-ciri mereka disebutkan dalam hadits yang masyhur. Ayatul munafiki thalath. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara berbohong. Berarti beda sama orang beriman. Orang beriman jujur. Wa idza tumina khan. Kalau diberikan amanah dia berkhianat. Orang mukmin menjaga amanah. Takut dihisab sama Allah SWT. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia memungkiri. Orang beriman tidak akan melakukan itu. Dalam sebuah hadits yang lain ada 4 hal. Kalau ada pada seseorang pastikan dia munafik tulen. Kalau semua 4 ada. Berbicara bohong, diberikan amanah berkhianat, berjanji dia memungkiri, dan kalau dia bertengkar atau berdebat dia bercurang. Dia melakukan kecurangan. Kayak dia masuk pengadilan dia buat kecurangan, manipulasi data dan segala macam. Ini. Ya. Dan kata Nabi SAW, kalau ada pada seseorang salah satunya, maka ada ciri-ciri kemunafikan padanya. Maka kita harus jauhi. Berarti orang beriman tidak ada ini. Nggak ada kebohongan dalam hidupnya. Walaupun pahit dia ucapkan, tidak ada pengkhianatan amanah. Walaupun itu adalah masalah kecil. Semua tetap dikembalikan. Juga tidak akan pernah memungkiri janji. Dan tidak akan pernah curang. Haknya diambil, bukan haknya sudah. Orang-orang munafik ini buruk sekali teman-teman. Ya. Oleh karena itu, di dalam hadits ini ada penghardikan terhadap orang-orang munafik. Dan disebutkan juga salah satu ciri tambahan dari yang tadi itu, yang saya sebutkan. 4 hal itu. Yaitu mereka berat untuk mengerjakan sholat. Terutama sholat subuh dan isya. Ini yang jadi bahasan kita. Kenapa? Sama tadi sebabnya dengan yang kita sebutkan sebelumnya. Karena ini adalah isya itu waktu orang kumpul-kumpul, pesta, ya, foya-foya, atau tidur memang. Atau tidur. Kalau subuh udah pasti tidur. Waktu tidur.
Tidak usah bicara sholat tahajud subuh ini, yang mungkin sudah dekat dengan waktu terbitnya matahari pun, mereka tidak akan sholat. Maka Nabi SAW mengatakan, athqal, yang paling berat. Artinya, seakan-akan Nabi SAW memberikan isyarat, orang munafik nggak sholat subuh dan isya. Mereka nggak sholat. Kurang lebih begitu bahasanya. Ya. Jadi kita langsung bisa menilai, oh ternyata orang ini nggak sholat. Ini salah satu cirinya ya. Oleh karena itu orang kalau tidak mengerjakan ini, dia harus mengerjakan. Dia tobat kepada Allah SWT. Supaya lepas daripada predikat munafik pada dirinya. Ini sholat yang paling berat bagi mereka. Paling berat bagi mereka. Kemudian pelajaran yang kedua, mirip tadi dengan yang kita sampaikan sebelumnya, yaitu keutamaan sholat isya dan subuh. Karena ini memang dasarnya bahasan pasal kita ya. Cuma di sini keutamaannya tambahan dari keutamaan yang sebelumnya. Kalau tadi kan sholat isya berjamaah, dia seperti mendirikan setengah malamnya dengan sholat malam. Kalau dia sholat subuh berjamaah, seperti dia menyempurnakan sisanya. Kalau ini ya, adalah digambar kalau Nabi SAW bahasa kiasan. Jadi kadang-kadang orang Arab itu kalau mau menggambarkan sesuatu yang sudah sulit dinilai lagi karena terlalu besar nilainya, kedudukannya, maka mereka memberikan bahasa kiasan. Ya, contoh seperti ini. Kata Nabi SAW di sini, walau ya'lamuna ma fihi mala'atauhuma walau habwa. Kalau orang-orang munafik itu tahu apa yang Allah sembunyikan atau siapkan balasan pada keduanya subuh dan isya ini, mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Kira-kira teman-teman, kita coba korek ini ya. Apa sih yang membuat Anda mau datang walaupun merangkak dalam kondisi Anda sakit, Anda capek, Anda ngantuk. Tetap Anda datang. Merangkak itu kan kayak orang yang cacat mungkin. Tapi kira-kira apa yang membuat Anda mau merangkak? Makanan? Minuman? Pakaian? Nggak mungkin. Merangkak ini pasti Anda lakukan karena sesuatu yang besar. Sehingga merangkak pun Anda jalan. Jalan udah capek, kalau Anda bisa jalan. Berlari sudah nggak mampu. Jalan sudah nggak mampu. Maka Anda merangkak. Yang penting sampai ke target. Kenapa? Karena memang sesuatu yang sangat besar di sana. Nabi SAW memberikan bahasa itu. Jadi saking besarnya pahala itu kalau mereka tahu. Di satu sholat isya saja. Satu sholat subuh saja. Mereka akan datang kalau merangkak. Bagaimana kalau sekian bulan, sekian tahun ditinggalkan? Ini renungi teman-teman sekalian. Pelajaran yang ketiga adalah adanya ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa udzur. Nanti ada pasal khusus ya setelah ini. Walaupun di sini sudah disinggung. Setelah ini insya Allah ada pasal bi'idnillahi ta'ala kita akan bahas di Jumat akan datang. Atau sesudahnya mungkin ya. Itu pasal ke-20 ancaman meninggalkan sholat jamaah tanpa udzur. Nah di antara bahasan dalilnya adalah hadis ini. Di sini karena kita disebutkan hadis maka kita sebutkan mutiaranya ya. Nabi SAW memberikan ancaman yang sangat tegas. Terutama bagi orang laki-laki yang tidak punya udzur. Kata Nabi SAW, وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ. Aku ingin memerintahkan sholat untuk diiqamahkan. ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ. Lalu aku perintahkan seseorang untuk mengimami. Selama ini Nabi SAW jadi imam. Tapi Nabi ingin melakukan sebuah perbuatan besar. Ya. Beliau akan suruh iqamahkan sholat. Lalu kemudian diimami oleh seseorang. Karena dengan sholat lagi berjalan. Nabi SAW kalau keliling tahu siapa yang tidak sholat. Gitu loh. Ya kan? Kalau habis sholat baru beliau jalan, mungkin orang mengatakan, oh saya sudah sholat ya Rasulullah. Saya tadi ada. Tapi beliau mengatakan, saya ingin sholat diiqamahkan, saya panggil seseorang jadi imam, sementara sholat berlangsung, maka saya akan keliling. Beliau mengatakan, ثُمَّ أَنْطَلِكَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ
huzamin min hatab ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharrika alaihim buyutahum bin nar. Lalu aku jalan, sementara sholat lagi dilakukan, bersama sebagian orang yang membantuku, yang membawa kayu-kayu bakar. Untuk apa ya Rasulullah? Kenapa anda sampai tinggalkan menjadi imam, lalu anda keluar, untuk apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, agar membakar rumah orang-orang yang tidak pergi sholat itu. Sampai Imam Ahmad rahimahullah menjadikan hadits ini dan yang semisal lafadznya sebagai hukum wajibnya laki-laki sholat berjamaah di masjid. Anda gak boleh tinggalkan kecuali anda punya udzur. Luar biasa. Jadi sampai Nabi SAW mengancam untuk membakar rumah-rumah mereka. Hadis selanjutnya 417. Tepatnya urutan 3 dalam bahasan kita sahih mauquf. Dan maksudnya mauquf adalah sampai ke sahabat saja. Ya. Makanya dikatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah sahabat, Umar bin Khattab juga sahabat. Dia berkata, kunna idza faqadna ar-rajula fil fajri wal isya'i asa'na bihi adh-dhann. Kami dulu apabila tidak melihat seseorang dalam sholat subuh dan isya, maka kami berburuk sangka kepadanya. Hadis riwayat Al-Bazzar atau Barani Ibnu Khuzaimah dalam Sahih. Anda sudah bisa tangkap di sini, hubungkan dengan hadis sebelumnya. Jadi orang munafik itu berat sekali untuk hadir sholat ini. Sehingga mereka tidak kerjakan. Bisa dikatakan tidak kerjakan. Jarang, mereka cuma mungkin kalau ada maslahat, baru mereka datang. Maka Abdullah bin Umar merincikan makna hadis itu. Jadi kalau ada sampai orang tidak hadir subuh dan isya bersama kami berjamaah, kami sangka buruk dengan dia. Maksudnya apa? Ini kemungkinan orang ini munafik. Karena ada riwayat yang lalu kita jelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah. Para sahabat ridwanullahi alaihim. Kalau hanya sekedar sakit-sakit biasa teman-teman sekalian. Maka mereka dijemput oleh temannya. Kemudian ditopang oleh teman yang lain sampai dalam shaf dan sholat. Saking tidak maunya kehilangan sholat berjamaah. Apalagi anda yang sehat. Masjid agak jauh Ustaz dari rumah saya. Ada motor kan? Ada sepeda. Sepeda sekian olahraga. Ada mobil, alasannya apa? Kalau betul-betul mungkin seperti saya jelaskan pada pertemuan membahas masalah sholat berjamaah di masjid atau sholat ke masjid misalnya, Anda berada di negara non-muslim, di kota Anda minoritas, nggak ada masjid kayak saya pernah dapat informasi di Jepang untuk teman-teman menyampaikan untuk pergi ke satu masjid ya, harus naik kereta jauh, mungkin. Itu beda keadaannya, ada udzur mungkin ya. Yang artinya dia baru mau sholat duhur 1 jam misalnya, pulang lagi 1 jam, baru berapa menit di kantor dia harus kembali ke asar misalnya. Itu berbeda keadaannya gitu. Atau mungkin tidak ada masjid bahkan di sebagian wilayah, mungkin dilarang. Di sebagian negeri di Afrika ada yang dilarang. Maka ini ada udzur. Tapi Anda di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, kenapa Anda tidak sholat di masjid? Hadis selanjutnya 418, urutan 4 dalam pasal kita ini, Hasan di ghairihi. Seorang laki-laki dari An-Nakha berkata, aku mendengar Abu Darda, An-Nakha maksudnya suku ya. Aku mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu pada saat menjelang ajalnya berkata, aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, U'budillaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, wa'dud nafsaka fil mauta,
wa iyyaka wa da'watal madhlum fa innaha tustajab. Wa man istata'a minkum an yashhada as-salataini al-isya'a was-subha walau habwan falyaf'al. Artinya, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, N-nya besar kata ganti Allah, maka dia, D-nya besar kata ganti Allah, melihatmu. Anggaplah dirimu termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mati. Berhati-hatilah terhadap dua orang yang teraniaya karena ia mustajab. Dan barang siapa di antara kalian mampu menghadiri dua solat, yaitu isya dan subuh, walaupun dengan merangkak, maka hendaklah dia melakukan. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Hadis ini teman-teman sekalian juga termasuk hadis yang agung. Walaupun saksi bahasan kita tentang subuh dan isya di akhir hadis ya. Yang pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah perintah dan kewajiban setiap hamba, terutama muslim, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengucapkan kalau kita sholat dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami minta tolong. Menyembah di sini teman-teman adalah tunduk patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh, sembah. Makanya orang-orang jahiliyah juga, orang Quraisy pada saat menghadap ke berhalanya mereka mengatakan kami menyembah Tuhan-Tuhan kami gitu kan. Itu sembah, patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh itu. Nabi SAW wasiatkan, sembah Tuhan. Seakan-akan kau melihatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala sedang mengawasimu, melihatmu. Dia menilai. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala, baik di langit maupun di bumi. Di langit maupun di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin." Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu dari ranting mana, ukurannya seperti apa, berapa kali dia ya, melayang sampai ke tanah, jatuh di titik mana. Tidak ada sesuatu biji yang basah ataupun kering di dalam bumi. Kecuali semua sudah kami catatkan di Lauhul Mahfuz. Allah mengetahui yang kita sembunyikan, yang kita terang-terangkan. Allah mengetahui isi hati. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu yang kalian sembunyikan, yang kalian terang-terang. Ya'lamu kha'inatal ayn wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata, lihat ke sini tapi sana tujuannya, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Dia tahu semua apa yang di langit dan di bumi. Kalian tersembunyi. Bahkan dia menciptakan semuanya. Nabi SAW mengingatkan, sembah Tuhan Allah. Jangan sembah yang lain. Enggak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Semua yang kita lihat di langit, di bumi, di dalam lautan yang kita tidak lihat pun makhluk. Allah Subhanahu wa taala pencipta yang ada di atas langit sana. Maka kita mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan. Pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki di langit dan di bumi kecuali Allah. Nabi SAW mengingatkan sembah. Artinya apa yang dia perintahkan kerja, yang dia larang jauhi. Seakan-akan kau melihatnya dan ketahuilah kalau kau tidak melihatnya maka dia melihatmu. Dan ini disebutkan dalam hadis yang masyhur tentang Islam, iman dan ihsan. Pada saat Jibril AS datang kepada Nabi SAW
dalam hadits Bukhari diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Jibril menjelma jadi manusia, kemudian duduk, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi SAW, lalu mengatakan, hai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Lalu Nabi SAW sebutkan 5 rukun Islam. Lalu dia mengatakan, beritahukan aku tentang rukun iman. Kata Nabi SAW mengingatkan ke 6 rukun iman. Lalu dia mengatakan, beritahukan aku tentang ihsan. Level tertinggi dalam agama kita ini, ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Untuk sampai ke sini teman-teman sekalian, kita harus betul-betul menyempurnakan rukun Islam dan rukun iman kita. Ya, maka akan muncul keyakinan bahwasanya Allah melihat kita. Allah mengawasi kita. Sehingga semuanya teman-teman, gerak-gerik kita merasa diawasi. Maka kita selalu sibuk dengan kebaikan dan kita selalu menjauhi larangan. Seperti itulah. Ini yang pertama. Tentang perintah dan wajibnya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, peringatan Nabi SAW agar kita selalu menyadari kalau kita akan mati. Setampan apapun Anda, secantik apapun paras wajah Anda, semulus apapun kulit Anda, sekekar apapun tubuh Anda, seindah apapun kalau Anda wanita tubuh Anda, sekaya apapun Anda, sebagus apapun jalur nasab Anda calon mayit. Kita semua calon jenazah. Calon jenazah. Saya ulangi lagi. Calon jenazah. Camkan baik-baik itu. Kata Hasan Basri rahimahullah, hai ibnu Adam, kau hanya hitungan angka. Setiap kali datang harimu yang baru, maka berkuranglah angkamu itu. Saya dengan bapak ibu sedang menuju ke liang lahat masing-masing. Tinggal tunggu siapa yang duluan jatuh. Sadar sebelum tiba saat penyesalan. Jangan biarkan itu berlalu. Hati-hati. Ini peringatan teman-teman kalau kita mau bahas, luar biasa. Gitu. Masalah kematian ini sudah cukup banyak di YouTube. Insya Allah Anda bisa lihat di playlist tentang peringatan kami, sampaian kami tentang masalah kematian. Ini harus disadari teman-teman sekalian. Ada bahasan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Itu panjang lebar membahas tentang masalah kematian, prosesinya, alam barzah, segala macam. Juga sudah ada ceramah kita tentang masalah surga dan neraka. Beda buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Masing-masing 30 pasal sekian. Dengarkan teman-teman. Renungi. Sering lewat ke kuburan. Renungi. Dalam kuburan itu yang Anda lihat yang lahat, Anda tanah itu. Orang seperti kita dulu di atas itu. Di dalamnya. Orang seperti kita persis. Yang laki-laki, yang perempuan gitu kan. Tapi sama-sama punya angan-angan, punya 2 mata, punya 2 kuping. Mereka sekarang sudah kembali kepada Tuhan mereka dan akan diminta pertanggungjawabannya. Sederhanakan permasalahan. Anda tanya diri Anda sendiri. Kalau seandainya saya mati sekarang, dalam kondisi Anda masing-masing kita, saya akan ke surga atau neraka. Anda kan tahu, Anda anggap kalau Anda sudah mati sekarang, kira-kira Anda ke surga atau neraka. Secara umum saja. Kalau Anda berbuat, jelas teori ke surga adalah orang yang soleh dan soleh, beramal soleh. Kalau selama ini ada selalu jaga sholat 5 waktu, sholat sunnah, mengaji, bersedekah, bakti sama orang tua, apalah. Tidak ada keraguan, Anda akan di surga insya Allah. Kita tidak boleh ragu dengan apa yang Allah sampaikan. Anda bagaimana kalau kerja di perusahaan, sangat yakin kalau Anda datang di kantor, Anda bekerja on time, mengerjakan sesuatu. Kenapa Anda begitu yakin akan diberikan gaji pada akhir bulan? Kok bisa? Bagaimana Anda yakin seperti itu? Karena Anda yakin miliknya ini adalah jujur, owner perusahaan jujur. Maka bagaimana Anda tidak yakin pencipta alam semesta tidak jujur kepada Anda? Padahal tiap hari memberikan Anda oksigen, yang memberikan Anda terbitnya matahari, terbenamnya matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Segala macam fasilitas termasuk diri kita ini. Bagaimana Anda tidak yakin itu? Begitu juga dengan orang, kalau lalai,
nggak sholat, mencuri, menipu, banyak niat-niat buruk. Naudzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari orang-orang seperti ini. Ini teman-teman sekalian, ujung neraka. Neraka berbahaya sekali ancamannya. Dan tidak ada pilihan lain. Makanya pernah Hasan Basri rahimahullah jalan ngantar jenazah. Ada satu anak muda di sebelahnya mendengar Hasan Basri lagi berzikir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Dia tanya, hai imam, kenapa anda berzikir? Maksudnya mungkin dia mau tahu dalilnya ada nggak gitu. Maka Imam Hasan Basri langsung memberikan sebuah nasihat yang sudah menjawab semuanya. Ini bukan masalah dalilnya. Karena zikrullah bisa kita lakukan di mana saja. Kapan saja kita mau gitu kan. Yang penting mengikuti adab-adab. Termasuk sekarang kita kalau antar jenazah, kita lagi menuju ke masjid, kita mau berzikir, baca istighfar. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Maka Hasan Basri berkata, rahimahullah, berzikirlah hai anak muda, karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Pernah Nabi SAW lewat kuburan, lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, 2 rakaat yang kalian kerjakan sholat. Lebih dicintai oleh orang-orang ini yang dalam kuburan, daripada dunia dan seluruh isi. Allahu Akbar. Sayangnya kami hanya bisa mengucapkan. Andai saja teman-teman memang kami bisa, Allah berikan potensi untuk mendatangi rumah-rumah Anda, mengingatkan Anda setiap saat, lalu kita sama-sama bergerak, saya akan lakukan. Tapi la haula wa la quwata illa billah. Kami hanya bisa mengingatkan. Dan orang yang cerdas adalah begitu. Sampai padanya peringatan, dia mengambil lalu dia menerapkan dalam hidupnya. Kemudian pelajaran yang ketiga. Larangan mendolimi orang lain. Dan wajibnya kita berhati-hati dari 2 orang yang terdolimi. Karena di sini ada potongan hadis Nabi SAW. Wa iyyaka wa da'watal mazlum. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terdolimi. Fa innaha tustajab, karena pasti diterima. Jangan pernah zalim. Zalim mengambil hak orang lain yang bukan haknya atau tidak memberikan hak orang lain. Anda ngambil tanahnya orang, ahli waris, Anda apalah mengambil, mencuri, menipu. Atau memang Anda punya pegawai, Anda nggak kasih haknya, dia sudah bekerja. Bantu rumah tangga, supir. Ini semua kezaliman. Nggak boleh. Kapan dia berdoa, diijabah sama Allah SWT. Dia berdoa, anda dihukum, Anda segala macam. Dinukil sebuah kisah di Riyadh atau di Jeddah di Saudi. Ada seorang pasien. Hampir seluruh dokter rumah sakit tersebut tidak tahu dia penyakitnya apa. Tapi dia per 15 menit, 20 menit selalu teriak-teriak kesakitan. Sampai dokter udah nggak tahu harus buat apa. Sudah dibiarkan karena nanti dia di dalam hitungan beberapa saat setelah itu dia akan diam sendiri, hilang sakitnya. Tapi muncul lagi. Nah pada saat muncul ini mereka nggak bisa mengobatin dan tidak diketahui penyakit apa gitu. Sampai akhirnya ada satu dokter yang memang sedikit punya ilmu agama. Dia bisikkan orang ini pada saat lagi tidak teriak. Dia mengatakan, ada apa sebenarnya dengan kamu ini, kenapa? Jadi dokter pun hanya bertanya. Biasanya pasien yang nanya dokter, ini dokter yang bertanya, kamu ada apa sebenarnya? Lalu kemudian dia bisikan dokter tersebut, dia mengatakan, tolong ini ada nomor telepon ini, hubungi dan mintakan maaf saya. Dokter itu menerima, ditelepon. Setelah ngomong, setelah salam dijawab, kemudian dokter ini mengatakan, apakah kalian mengenal si Fulan bin Fulan? Spontan langsung yang ditelepon itu mengatakan, iya, semoga Allah binasakan dia. Kenapa? Ternyata dia zalim. Suka mengambil hak-haknya orang. Ya. Dan orang-orang ini akhirnya kesusahan. Dan kami tidak pernah berhenti mendoakannya. Maksudnya agar dia dihukum oleh Allah SWT. Hati-hati. Hati-hati. Para salafus salih itu hati-hati sekali. Imam Bukhari rahimahullah pernah memanah, latihan panah di depan rumah beliau. Kemudian anak panahnya itu lepas kena pagar tetangga sebelah.
zaman dulu orang dari kayu. Tercuil sedikit. Beliau sudah janjian sama teman-temannya mau berburu gitu kan. Dia sampaikan kepada pembantu di rumah, sampaikan ke teman-teman saya kalau ini saya batal, hari ini tidak ikut berburu. Dan tolong kamu langsung ke tetangga saya, bilang kalau Bukhari siap untuk membayar pagar yang tercuil sedikit itu. Maka kata tetangganya pada saat sampai berita mengatakan, saya maafkan, jangankan pagar saya tercuil, rumah saya pun saya siap kasih kepada Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah, memuji Allah, bersedekah hari itu. Karena tidak jadi punya hisab sama orang itu. Perhatikan pekahnya teman-teman. Ada orang subhanallah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, masalah yang dia lahirkan luar biasa. Dan yang unik kadang-kadang, ada orang teman-teman tidak ada masalah. Dia yang lahirkan masalah tersebut. Dia yang gibah orang, dia yang fitnah orang, dia yang buat naudzubillah program kriminal itu. Hati-hati. Yang terakhir dan ini saksi bahasan kita yang keempat adalah kata Nabi SAW, dan siapa dan kalian yang mampu untuk menghadiri 2 sholat Isya dan subuh, maka lakukan walaupun merangkak. Nah, hadits ini mirip dengan sebelumnya, tapi di sini lebih kepada motivasi orang-orang beriman. Kalau tadi kan pembukaan kedok dan juga ancaman bagi orang munafik, karena sholat itu paling berat. Kalau mereka tahu apa yang Allah janjikan di Isya dan subuh, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Di sini hadits ini lebih kepada orang beriman. Kata Nabi SAW, perhatikan haditsnya, wa man istata'a minkum, dan siapa di antara kalian, siapa ini? Para sahabat, orang-orang beriman. Siapa di antara kalian yang mampu ayyashhadas sholatain, dia datang mengerjakan 2 sholat ini, al-isya wa subha, isya dan subuh, apa kata Nabi SAW? Walau habwan falyaf'al. Walaupun merangkak, dia lakukan. Nah, berarti kan isinya adalah beda dengan tadi sebelumnya. Ya. Kalau tadi sebelumnya Nabi SAW membongkar kedok orang munafik, kalau ini berat loh bagi mereka. Kalau ini tidak, Nabi SAW mengatakan, hai orang-orang beriman, kalian kalau ya dapat isya dan subuh masih hidup, datangi walaupun merangkak. Apalagi kalau cuma gerimis, apalagi kalau cuma batuk sedikit, apalagi kalau cuma sekedar malas, ngantuk. Ini pelajaran yang luar biasa gitu, ya. Dan harus kita perhatikan baik-baik. Kita akan masuk teman-teman sekalian pasal ke-19. Semoga Allah berkahi pagi ini dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan semuanya tentu. Anjuran sholat isya dan subuh secara khusus dengan berjamaah dan ancaman meninggalkannya. Karena 2 sholat ini adalah sholat yang umumnya di waktu orang istirahat. Isya, ya, orang banyak sudah tidur atau orang banyak lalai para ahli maksiat. Ya, zaman sekarang ke karaoke, ke diskotik, ke bar, segala macam. Subuh juga begitu. Mereka karena berfoya-foya di malam hari, ya, maka mereka tertidur di subuh ya, hari. Hadits yang pertama di dalam pasal kita ini yaitu hadits 415. Urutan 1 haditsnya 415 dari awal kita belajar dan urutan 1 di pasal ini. Di sebelahnya ada tulisan sahih. Dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal layli, wa man shallal subha fi jama'atin faka'annama shallal layla kullah. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat setengah malam, non-stop. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat semalam suntuk. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Muslim, dan lafaz ini adalah lafaznya Imam Muslim, dan juga Abu Daud. Dan Abu Daud, lafaznya adalah, man shallal isya'a fi jama'ah, kana qiyami nisfi laylah, wa man shallal isya'a wal fajra fi jama'ah, kana qiyami laylah. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka itu seperti sholat separuh malam.
Dan barang siapa yang sholat isya dan subuh dengan berjamaah, maka itu seperti sholat malam sepenuhnya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi selain Abu Daud, dan dia mengatakan hadis ini hasan sahih. Ibnu Khuzaimah juga menukil dalam sahihnya hadis ini. Teman-teman sekalian, seperti biasa kita coba mengorek mutiara daripada hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisan kami mengucapkan yang benar, dan juga kita dimudahkan untuk bisa menerima ilmu yang benar dan mengamalkan insya Allah. Mutiara yang pertama, faedah pertama dari hadis adalah keutamaan dua sholat isya dan subuh. Dan sudah saya sedikit singgung tadi bahwasanya kenapa dua sholat ini punya kedudukan? Karena dikerjakan di waktu gelap, di waktu orang lagi lalai ataupun tidur. Dan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, kalau sebuah ibadah itu dikerjakan dengan banyak tantangan, lebih banyak tantangannya, lebih berat ya, seperti misalnya malam hari gelap, musim dingin, ya. Apalah lagi ada ancaman-ancaman yang kira-kira bisa berbahaya, sehingga orang lebih banyak mencari amannya, safe-nya. Dia misalnya lebih banyak sholat di rumah daripada di masjid, misal contoh. Nah, orang yang menembus tantangan tersebut, maka dia akan mendapatkan ekstra pahala. Tentu beda pahalanya antara orang yang pergi sholat di Indonesia yang tidak ada musim salju, musim dingin pun bisa kita katakan tidak ada, cuma hujan saja. Dengan orang yang di Rusia yang sampai minus 0 sekian, minus 12, minus 15, dinginnya luar biasa gitu. Di beberapa wilayah di Rusia itu luar biasa gitu. Bagaimana pada saat dingin seperti itu mereka pergi ke masjid untuk sholat subuh, untuk sholat isya. Itu luar biasa gitu. Maka ini punya kedudukan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala menilai itu. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, Inna idhamal ajri ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan pahala itu seperti juga sesuai dengan besarnya ya, perjuangan, cobaan. Ya, seperti itulah. Nah, dua sholat ini, sholat yang dianggap penutupan malam dan pembukaan hari esoknya, gitu kan. Dan umumnya sebagaimana saya katakan tadi, waktu ini orang istirahat. Bahkan ada hadis yang menjelaskan kalau dua sholat ini adalah sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Isya dan juga subuh. Dan disebutkan keutamanya luar biasa. Apa keutamanya? Kalau kita sholat Isya berjamaah, dan ini teman-teman di Indonesia, saya selalu tekankan masalah ini. Dan semoga Allah menjadikan saya di paling terdepan dalam melaksanakan apa yang saya ucapkan. Allahumma amin. Bagaimana kita teman-teman tidak menyia-nyiakan ini? Hampir di setiap, kecuali Anda berada di kota yang minoritas, ya mungkin Anda berada di Manado, Anda berada di beberapa wilayah-wilayah, mungkin di Jayapura, atau mungkin tempat tidak terlalu banyak masjid, mungkin agak berbeda sedikit. Tapi kalau Anda berada di wilayah-wilayah yang lain, umumnya ya, Masya Allah, apalagi di Jabodetabek, atau di Sulawesi Selatan, atau di Sumatera, di umumnya Kalimantan, Masya Allah masjid banyak. Bahkan kadang-kadang ada orang subhanallah masjid berdekatan cuma jalan 5 meter, 10 meter, 100 meter, dekat sekali. Kenapa akhi muslim? Kenapa enggak ke masjid? Kenapa enggak ke masjid? Saya kembali mengingatkan, dan ini sering saya ingatkan di pengajian teman-teman. Saya meluangkan waktu datang untuk menyampaikan ceramah ini. Bukan untuk meramaikan channel ini saja. Channel ini sebagai wasilah agar kita bisa berinteraksi. Bukan juga hanya sekedar testimoni, mau tes orang dengar atau tidak. Saya nggak perhatikan masalah itu. Atau seremoni saja meramaikan. Bukan itu. Saya duduk di sini sejam, kita membedah ini. Teman-teman juga panitia pengajian yang
mayoritasnya ibu-ibu yang meminta bedah buku ini ya di Tebet Mas, juga mungkin ada suami di rumah, mungkin ada anak-anak misalnya bekerja rumah, tapi meluangkan waktu. Mungkin ada yang lagi masak, ada yang lagi mencuci, mungkin ada yang lagi bersihkan, rapiin rumah. Mungkin memang ada yang lagi santai, mungkin ada lagi mengurus orang tuanya, yang mengurus anaknya. Itu juga dengan teman-teman di medsos, mungkin ada lagi di kantor, ada lagi di kendaraan sekarang, mungkin lagi macet jalanan, atau apalah. Kita teman-teman di sini untuk belajar. Ilmu ini diamalkan. Sayang sekali. Kalau Anda sudah dengar hadis Nabi SAW, setiap orang ke masjid satu langkahnya mengampuni dosa, satu langkahnya mengangkat derajat, dan dicatat juga satu pahala. 3 keutamaan hanya dengan melangkah ke masjid. Diampuni dosa, diangkat derajat, dan diberikan satu pahala. Belum lagi wudhu yang sebelumnya juga sudah kita bahas. Setiap wudhu akan menjadi cahaya yang terang pada hari kiamat nanti. Menggugurkan juga dosa-dosa. Menjawab azan punya keutamaan sudah kita jelaskan. Bahkan membaca salawat setelah azan, muadzin menjawab muadzin lalu kemudian membaca salawat lalu membaca doa setelah azan, itu akan mendapatkan syafaat Nabi SAW. Sholat berjamaahnya sendiri, antara sholat di masjid sendiri, ya, langkahnya menuju masjid dapat pahala, tapi sudah kita jelaskan. Kemudian masuk masjid ada doa, masuk masjid dengan kaki kanan, membaca doa, nanti keluar juga, baca doa ini juga dapat pahala. Belum lagi sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, belum doa antara azan iqamah, belum sholat berjamaahnya. Keutamaan demi keutamaan selalu ada. Untuk apa Anda dulu depan TV di rumah meninggalkan sholat ini? Untuk apa Anda ngobrol sama tamu, sama teman meninggalkan sholat ini? Kenapa Anda tidak luangkan waktu? Padahal sebenarnya, apalagi kita di Indonesia ya, jarang sekali ada masjid atau musola yang membaca surah-surah panjang. Umumnya kita baca surah pendek. Hampir sepanjang umur saya yang Allah berikan, semoga Allah insya Allah panjangkan umur dalam ketaatan. Dan juga ditutup dengan husnul khatimah, Allahumma amin. Dan juga teman-teman sekalian. Tidak pernah saya temukan atau bisa dihitung jari ya yang saya temukan yang baca surah panjang. Umumnya semua pendek. Maka tidak ada sesuatu yang sulit yang membuat kita tidak mengerjakan sholat itu dan mengejar keutamaan. Anda akan menyesal, saudara, kalau Anda tidak mengisi waktu untuk itu. Dan saya sudah bahasakan juga, mulai perbaikan apapun dari sholat. Tinggal sebuah poin lagi. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang mengatakan, atau akhwat kita dan ummahat kita yang mengikuti acara kita ini mengatakan, kami kan sholat di rumah. Apa gunanya kami pelajari itu semua? Maka jawabannya, bahasan untuk laki-laki tetap diperlukan oleh perempuan karena Anda punya suami kalau Anda sudah menikah. Anda punya ayah kalau Anda memang beliau masih hidup. Anda punya saudara. Anda punya anak mungkin ya. Yang bisa Anda ingatkan, berapa banyak ulama-ulama lahir dan menjadi tumbuh besar di tangan seorang ibu, seorang wanita yang baik. Imam Ahmad rahimahullah itu imam madhab yang luar biasa, jutaan orang mengikuti madhabnya beliau. Itu semua parahnya dipanen oleh ibunya. Karena ibunya lah yang mendekatkan Imam Ahmad. Beliau bersedia menjanda padahal masih muda, masih bisa menikah. Tapi bersedia untuk membesarkan Imam Ahmad walaupun Imam Ahmad sendiri cuma satu anak laki-laki. Banyak perempuan tidak sabar, maka mereka sibuk dengan menikah, gonta-ganti pasangan, tidak pikirkan masalah anak yang terkorbankan perasaannya misalnya. Ini dia tidak, dia fokus dan dia terus mengatakan tujuan utama saya adalah Ahmad menjadi ulama besar dan Allah kabulkan. Berapa banyak orang ikuti madhab, berapa banyak pahala yang dipanen oleh ibu ini. Jadi Anda juga butuh itu kan. Begitu juga dengan bahasan perempuan misalnya, haid, nifas, menyusui, ya. Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah itu. Syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin laki-laki mengatakan, apa gunanya saya pelajari? Toh, saya juga nggak haid, nggak nifas, gitu kan, nggak melahirkan, nggak menyusui. Anda keliru kalau Anda katakan itu. Kenapa? Karena memang dasarnya Anda butuh. Anda kan punya istri kalau Anda sudah menikah. Anda juga punya ibu, punya tante, punya saudari, punya anak perempuan kalau Anda punya anak.
Anda butuh menjelaskan kepada mereka. Nah, seperti itu kurang lebih. Dan bisa saja satu waktu mungkin kalau kita kembali ke bahasan kita, mungkin ada di antara ummahat kita, dia sudah berumur, suami juga sudah berumur, suami selalu sholat di masjid, anak-anak sudah besar, semua sudah menikah. Anda kosong waktu, tidak ada. Gak ada kegiatan khusus, lalu ke masjid atau musola sebelah rumah, bisa Anda dapat keutamanya karena Anda tahu hadisnya. Gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau orang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia mendapatkan keutamaan sholat setengah malam. Anda bayangkan teman-teman sekalian dari ba'dal isya, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, salam, berdiri lagi, Allahu Akbar, sholat 2 rakaat, salam, Allahu Akbar, berdiri lagi, terus begitu, sampai setengah malam. Kalau kita hitung malam itu dari isya ya, anggaplah isya itu misalnya, kita ambil supaya mudah dihitung, misal jam 8, atau jam 7 malam lah, misal jam 7 isya. Karena jam 7 lewat sekian, ya. Jam 7 misalnya. Subuh misalnya jam 5. Berarti kan kita punya 8, 9, 10, 11, 12. Sampai jam 12, 5 jam. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 10 jam berarti. 10 jam kurang lebih. Setengahnya itu berarti 5 jam. Artinya seperti Anda kalau sholat isya berjamaah di masjid itu, 5 jam ini non-stop sholat. Bisa Anda lakukan itu? Sulit tentunya. Bisa, tapi sulit. Ya. 5 jam non-stop sholat. Kita, kalau teman-teman yang pernah ikutin sholat tarawih, dan insya Allah semoga Allah mudahkan kita akan selalu mengikutinya. Sebanyak mungkin yang Allah berikan kepada kita di Masjidil Haram, Makkah dengan 100.000 pahalanya. Itu teman-teman sekalian, 1 jam aja. Karena kita berdiri, duduk, pegel ya. Dengan surah yang panjang dibaca, ayat-ayat yang panjang. Bagaimana dengan 5 jam non-stop? Non-stopnya salam berdiri lagi. Itu Anda bisa dapatkan keutamaannya hanya dengan sholat isya berjamaah di masjid. Kenapa nggak dilakukan? Apa masalahnya? Ada tamu, ajak tamunya. Tamu saya orang non-muslim, pamit. Saya sholat dulu ya. Sesuatu yang salah. Meeting apa? Apa meetingnya? Malam-malam. Juga subuh. Kalau isya dia sudah sholat dapat setengah malam. Kalau dia subuh sholat lagi di masjid, dia seakan-akan telah menyempurnakan seluruh malamnya. Setengah sisa juga begini. Berarti 10 jam tadi non-stop sholat. Sudah dapat keutamaan, sudah dapat pahala sholat isya, sudah dapat pahala sholat subuh, ya, dengan banyak sekali pahala mereka, atau pahala ibadah kedua ini, atau kedua ibadah ini. Juga diantaranya seperti Anda non-stop sholat. Itu pahala tambahan ekstra. Ini luar biasa teman-teman. Luar biasa. Jangan disia-siakan. Kemudian ini keutamaan sholat isya dan subuh ya. Mutiara yang kedua adalah keutamaan sholat berjamaah. Ini sudah sering kita ingatkan. Tadi sholat isya dan subuh, tapi ini juga ada sendiri. Karena banyak orang sholat isya dan subuh tapi sendirian. Sholat berjamaah, sholat berjamaah. Sholat berjamaah di masjid. Tapi kan sekarang lagi pandemi Ustaz. Jaga protokolnya. Di masjid dekat rumah saya tidak jaga protokol. Anda jaga protokol. Pakai masker. Bawa hand sanitizer. Apalah Anda punya perangkat. Anda bawa sejadah sendiri. Jangan kehilangan keutamaan.